Sandiaga Salahuddin Uno yang pada kesempatan ini hadir secara virtual. Yang kami hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak R. Kadarmanta Baskara Aji. Yang kami hormati para Bupati Wali Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili. Yang kami hormati PLT Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Miono. Yang kami hormati para Kepala OPD di lingkungan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili. Yang kami hormati para stakeholder, Bapak Ibu segenap hadirin yang berbahagia. Kami ucapkan selamat pagi di Gedung Pracimosono Yogyakarta dalam acara launching aplikasi Visiting Jogja. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu segenap hadirin yang kami hormati, seraya mengucap syukur dan memohon kelancaran acara pada hari ini, kita akan berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Nizam Zulfikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mengingat-Mu, senantiasa mensyukuri nikmat-Mu, dan senantiasa beribadah dengan baik kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pagi ini pemimpin kami, Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, melaunching aplikasi Visiting Jogja sebagai upaya pemerintah dalam rangka digitalisasi informasi wisata di DIY. Ya Allah, ya Mujib, yang maha mengabulkan doa, mampukan kami untuk mengelola wisata kami sebagai edukasi bagi mereka yang berkunjung, sekaligus juga sebagai sumber inspirasi dalam menjalani hidup yang lebih bernilai dan lebih produktif, tidak hanya sekedar sebagai sarana berlibur dan refreshing semata. Ya Allah, ya Karim, mampukan kami menyebarkan budaya Jawa yang adiluhung kepada para pelancong,
sehingga kenyamanan Yogyakarta menempati ruang istimewa dalam hati sanubari mereka, hingga menciptakan ruang rindu untuk kembali datang ke Jogja, layaknya mereka pulang kembali ke rumah mereka. Ya Allah yang Maha Karim, mampukan kami mengamalkan nilai-nilai luhur bangsa kami, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan. Jadikan bangsa kami ya Allah guru bagi peradaban dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu segenap hadirin yang kami hormati, kita akan menyaksikan tarian pembuka dengan judul Soreng Timur yang akan dibawakan oleh para penari kita dari Cakil Squad. Sinopsis tarian Soreng Timur menggambarkan putri Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa dengan semangat yang berkobar. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang kita rasakan pada saat ini terjadi dalam proses yang dinamis, beraneka ragam, menjadi satu bulatan tekad yang utuh dan serasi. Berbagai suku, bahasa, agama, dan adat yang majemuk mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia. Inilah Tari Soreng Timur.
Telah kita saksikan bersama tarian yang sangat meriah, tarian Soreng Timur. Bapak Ibu segenap hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan laporan penyelenggara kegiatan oleh Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Singgih Raharjo, SHMED. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, salam sehat dan penuh semangat. Yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang pada kesempatan pagi hari ini hadir secara virtual. Yang terhormat Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Bupati dan Wali Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur Utama Badan Otorita Borobudur, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Yogyakarta, dan Bapak Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tokyo, Bapak Hilman Tisnawan, yang pada kesempatan pagi hari ini menyaksikan secara langsung dari Tokyo. Yang kami hormati Bapak Direktur Utama Bank BBD Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak JM Angkasa Pura I Yogyakarta, para Kepala OPD di lingkungan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua Asosiasi dan Stakeholder Pariwisata, para tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini kita bersama-sama berada di Gedung Pracimosono dalam rangka untuk melaunching aplikasi Visiting Jogja. Bapak Menteri dan Bapak Gubernur, berkenaan dengan pengembangan aplikasi Visiting Jogja, mohon izin kami menyampaikan laporan sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan aplikasi ini diinisiasi sejak awal pandemi COVID-19 sebagai langkah adaptasi, inovasi, dan kolaborasi sekaligus untuk menjawab kebutuhan layanan kepariwisataan di masa pandemi COVID-19 dalam hal pendataan wisatawan untuk kebutuhan tracing dan tracking. Yang kedua, dalam pengembangan aplikasi Visiting Jogja, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dan disupport penuh oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Yogyakarta dan stakeholder pariwisata lainnya, dan sampai saat ini aplikasi ini telah dikembangkan dengan berbagai fitur layanan antara lain. Pertama adalah sistem pemesanan dan pembayaran tiket destinasi wisata, event, dan paket wisata. Yang kedua, sistem pembayaran non-tunai melalui KRIS Bank BBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang ketiga, sistem pembatasan kapasitas destinasi wisata dan event. Yang keempat, sistem screening kesehatan wisatawan yang terintegrasi dengan sistem Peduli Lindungi dan sistem scanner QR Code Peduli Lindungi. Berikutnya juga terdapat informasi hotel dan akomodasi lainnya, informasi restoran dan kuliner lainnya, serta informasi desa wisata, kampung wisata yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perlu kami informasikan juga bahwa aplikasi Visiting Jogja merupakan satu-satunya aplikasi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah terintegrasi dengan sistem Peduli Lindungi sehingga dapat sebagai sistem screening awal kesehatan bagi wisatawan. Bapak Menteri dan Bapak Gubernur, sampai saat ini usaha pariwisata yang tergabung dalam aplikasi Visiting Jogja sebanyak
255 destinasi wisata, 65 restoran dan usaha kuliner lainnya, 110 hotel dan akomodasi, 84 desa wisata, 9 paket wisata, dan 19 event wisata. Aplikasi Visiting Jogja juga sudah didownload sebanyak 30.681 downloader. Dan sampai saat ini data jumlah kunjungan atau reservasi wisatawan melalui Visiting Jogja sebanyak 3.868.405 wisatawan dengan nilai transaksi sebesar 25,68 miliar. Seluruh data pengelola dan data kunjungan wisatawan tersimpan di dalam server Dinas Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Yogyakarta, Direktur Utama Bank BBD Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta, Bupati dan Wali Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, pengelola wisata, penggiat event, dan seluruh pihak yang berpartisipasi dan mendukung pengembangan dan penggunaan aplikasi Visiting Jogja. Semoga apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat yang besar dalam pembangunan Big Data pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dan kemajuan layanan kepariwisataan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Gubernur yang kami hormati, demikian laporan kami, dan pada saatnya nanti mohon berkenan kepada Bapak Menteri Pariwisata Republik Indonesia menyampaikan sambutan secara virtual, dan kepada Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mohon berkenan memberikan sambutan sekaligus melaunching secara resmi aplikasi Visiting Jogja untuk digunakan secara bersama-sama. Atas perkenan Bapak Menteri dan Bapak Gubernur, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia. Bapak Ibu segenap hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Sehingga launching aplikasi Visiting Jogja dapat diselenggarakan hari ini. Apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan untuk pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Dinas Pariwisata serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi atas terwujudnya aplikasi ini. Aplikasi Visiting Jogja merupakan media informasi destinasi wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain berisi informasi tempat wisata, akomodasi, kuliner, tempat oleh-oleh dan event, aplikasi ini juga berfungsi untuk reservasi tiket destinasi wisata. Sejak September 2021, aplikasi ini menjadi syarat utama bisa masuk ke tempat wisata DIY selama pandemi COVID-19. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan mampu menjadi salah satu upaya transformasi digitalisasi dalam akses informasi destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Terwujudnya aplikasi ini diharapkan juga mampu memberikan nilai tambah terhadap destinasi, sehingga meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta memberikan berbagai dampak positif, baik pada segi ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan kepada masyarakat daerah Istimewa Yogyakarta. Akhir kata, melalui launching aplikasi Visiting Jogja, saya berharap dapat meningkatkan perekonomian daerah, serta membuka peluang lapangan pekerjaan dengan cepat dan seluas-luasnya dan kebangkitan ekonomi Indonesia. Matur nuwun sangat nggih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Wonderful Indonesia. Bapak Ibu segenap hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan sambutan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Miono. Disilakan.
Yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Bapak Salahuddin Uno, yang pada kesempatan pagi hari ini hadir secara virtual. Yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Yang kami hormati Bupati dan Wali Kota se-DIY atau yang mewakili, jajaran pimpinan instansi vertikal se-DIY atau yang mewakili, jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah se-DIY atau yang mewakili, para akademisi, asosiasi dan pelaku usaha pariwisata, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan baru saja kita mendengarkan laporan dari Bapak Kepala Dinas Pariwisata DIY mengenai perjalanan panjang pembentukan aplikasi Visiting Jogja. Untuk itu izinkanlah pada pagi hari ini kami dari Bank Indonesia sedikit memberikan sambutan mengenai betapa strategisnya aplikasi Visiting Jogja dalam rangka mengakselerasi kegiatan kepariwisataan di daerah istimewa Yogyakarta. Bapak Menteri dan Bapak Gubernur serta hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sektor pariwisata dan pendidikan merupakan lokomotif perekonomian DIY. Kontribusi dari sektor ini dan sektor pendukungnya dan beberapa sektor pendukung itu mencapai 63% dari PDRB DIY. Jadi betapa pentingnya sektor pariwisata dan sebagai lokomotif perekonomian daerah istimewa Yogyakarta. Namun demikian, meski memiliki dampak yang cukup kuat sebagai penopang DIY, kita menyadari bahwa sektor pariwisata belum memiliki daya tahan yang cukup kuat. Pandemi ini memberikan pelajaran berharga bahwa pariwisata berbasis kerumunan di DIY ini sangat rentan terhadap pembatasan mobilitas. Kita sama-sama tahu itu. Jadi ketika ada PPKM, dampaknya terhadap perekonomian DIY sangat besar sehingga pertumbuhan ekonomi kita menjadi negatif. Nah, guna mewujudkan ketahanan ekonomi yang kuat, yang mampu tumbuh secara berkesinambungan, dibutuhkan perbaikan-perbaikan di bidang strategi sektor pariwisata agar dapat tetap bertahan dan perlahan pulih di tengah pandemi. Bapak Menteri dan Bapak Gubernur dan hadirin yang berbahagia, kami menilai kunci utama untuk percepatan pemulihan pariwisata ini adalah adaptasi, inovasi, dan kolaborasi. Bagaimana kita beradaptasi untuk hidup berdampingan dengan pandemi, mencari inovasi untuk terus berkembang dengan dilandasi semangat kolaborasi. Jadi 3 hal ini menjadi sangat penting sekali dalam kondisi di era pandemi ini. Ketiga aspek utama tersebut sejatinya telah kita terapkan bersama-sama, yang selanjutnya melahirkan apa yang kita beri nama aplikasi Visiting Jogja ini. Kami berharap aplikasi ini akan menjadi lompatan besar bagi pariwisata DIY karena menjadi provinsi yang terdepan dalam menuju digitalisasi pariwisata. Kami telah melakukan komparasi aplikasi Visiting Jogja ini dengan beberapa aplikasi sejenis di daerah-daerah lain. Hasilnya kita perlu berbangga karena Visiting Jogja ini menjadi aplikasi pariwisata daerah dengan fitur terlengkap dan paling banyak digunakan oleh user. Aplikasi Visiting Jogja ini menjadi satu-satunya aplikasi yang memiliki fitur pembelian tiket secara daring dan pencatatan kunjungan wisatawan. Jadi sudah cukup lengkap.
Dengan demikian, keberadaan aplikasi Visiting Jogja ini tidak hanya bermanfaat bagi wisatawan, tetapi juga bagi para pemangku kepentingan serta pelaku industri di bidang pariwisata. Bapak Menteri dan Bapak Gubernur serta hadirin yang berbahagia, Bank Indonesia menyadari bahwa sektor pariwisata memiliki peran yang sangat besar. Untuk itu, kami dari BI berkomitmen untuk mendukung pemerintah daerah, di antaranya melalui program digitalisasi sistem pembayaran di area wisata melalui Quick Response Code Indonesia Standard atau KRIS yang biasa disebut KRIS ini, serta mendorong perkembangan UMKM pendukung kepariwisataan. Sebagai informasi, sebagian besar destinasi pariwisata kita saat ini telah melayani pembelian tiket dengan pembayaran menggunakan KRIS. Hal ini beriringan dengan minat masyarakat terhadap KRIS yang semakin lama semakin meningkat. Data yang ada di Bank Indonesia mencatat bahwa merchant KRIS itu sudah lebih dari 347.000 di daerah istimewa Yogyakarta. Dan di tahun 2022 ini nanti akan kita tingkatkan lagi sehingga di setiap sudut, di setiap titik terutama di area-area pariwisata harus sudah ada KRIS. Nah, peningkatan ini mencapai 131% jika dibandingkan posisi 2020. Secara rata-rata transaksi KRIS mencapai 28,7 miliar per bulan, dan ini terus menunjukkan peningkatan. Ini kami dari Bank Sentral tentu saja sangat senang karena KRIS ini transaksinya kecil-kecil Pak, plafonnya sekarang sudah kita naikkan menjadi 5 juta dan kita harapkan ini menjadi semakin berkembang dan semakin diminati masyarakat untuk program digitalisasi. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan terima kasih dan dukungan atas dukungan dari perbankan DIY, utamanya BPD DIY pada Pak Santoso. Saya ucapkan terima kasih yang terus berupaya keras dalam meningkatkan akseptasi KRIS di masyarakat. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebagai penutup, besar harapan kami dengan diresmikannya aplikasi dan website Visiting Jogja ini dapat menjadi sebuah titik balik upaya mengakselerasi atau mempercepat pariwisata daerah istimewa Yogyakarta. Secara khusus kami sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur yang berkenan untuk meresmikan aplikasi Visiting Jogja pada pagi hari ini. Kami juga mengapresiasi sebagai pihak, khususnya pemerintah daerah dan pelaku industri pariwisata yang telah konsisten menjaga penerapan protokol kesehatan sehingga mampu menekan virus COVID-19. Kami meyakini hal ini semua berdampak pada rasa aman, keyakinan pariwisata akan semakin meningkat untuk berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta. Barangkali mungkin yang perlu saya tambahkan juga adanya berita yang tersebar di medsos akhir-akhir ini terkait klitih. Nah, mudah-mudahan bisa segera kita redam beritanya itu supaya tidak berdampak yang kurang baik terhadap kunjungan pariwisata ke daerah istimewa Yogyakarta. Terakhir, kami mengharapkan agar kolaborasi dan sinergi yang telah berjalan dengan baik ini dapat terus berlanjut agar menjadi bentuk kontribusi nyata untuk memajukan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Bapak Ibu segenap hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, yang sekaligus berkenan untuk melaunching aplikasi Visiting Jogja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Yang saya hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Bupati Wali Kota atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah beserta Kepala OPD terkait di lingkungan Pemda DIY. Yang terhormat para direksi baik Direktur Utama Bank BPD DIY, Badan Otorita Borobudur maupun dari Angkasa Pura I yang saya hormati, para stakeholders bidang pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir pada acara launching aplikasi Visiting Jogja dalam keadaan sehat dan walafiat. Mengingat saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19, hendaknya kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat selama berlangsungnya acara. Hadirin dan tamu undangan sekalian, hampir 2 tahun berlangsungnya pandemi COVID-19 tentunya tidak menjadi alasan bagi kita untuk mengabaikan sektor pariwisata. Karena sektor pariwisata merupakan salah satu dari 4 pilar utama pembangunan di daerah istimewa Yogyakarta. Pandemi COVID-19 menimbulkan perlambatan yang signifikan secara multiplier effect kepada sektor yang terhubung langsung dengan pariwisata seperti perhotelan, industri kuliner, transportasi, destinasi wisata, bahkan sektor konsumsi rumah tangga. Namun demikian, saat ini pariwisata sudah mulai bergeliat kembali dengan kebijakan maupun tatanan new normal yang telah dipersiapkan dengan protokol kesehatan yang ketat. Saat ini adalah momentum yang tepat bagi kita untuk mengakselerasi sektor pariwisata DIY pada masa pandemi COVID-19. Visiting Jogja bisa menjadi salah satu upaya karena aplikasi ini menjadi sebuah sistem pariwisata terintegrasi yang digunakan untuk melakukan pengelolaan data pariwisata secara komprehensif, real time, dan terpadu di DIY tanpa mengurangi aplikasi yang telah dikembangkan oleh kabupaten kota di DIY ini. Saya mengapresiasi upaya pengembangan aplikasi Visiting Jogja yang diinisiasi oleh Dinas Pariwisata DIY, Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY maupun Bank BPD DIY. Aplikasi ini merupakan inovasi pengembangan digital ekosistem di bidang pariwisata sebagai adaptasi dan kolaborasi dalam menjawab kebutuhan di masa pandemi COVID-19. Dengan sinergitas berbagai pihak dan dilaksanakan dengan penuh kebulatan tekad, saya yakin nantinya pariwisata DIY akan pulih dengan cepat. Terlebih bila sektor kesehatan melalui program vaksinasi dapat terus menekan persebaran virus corona, maka kita akan mendapatkan sukses ganda, ekonomi pulih, serta rakyat sehat dan selamat. Marilah kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Aplikasi Visiting Jogja secara resmi saya nyatakan diluncurkan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua
dalam menjadi bagian serta dapat memberikan kontribusi yang optimal demi kemajuan pariwisata di Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Bapak Gubernur untuk tetap di tempat, acara akan dilanjutkan dengan launching aplikasi Visiting Jogja secara simbolis dengan menekan tombol pada layar dan berkenan untuk mendampingi Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Bapak PLT Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, inilah launching aplikasi Visiting Jogja. Silakan untuk ditekan. Bapak Gubernur, tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya adalah istirahat ramah tamah. Kami persilakan Bapak Ibu untuk menikmati sajian yang telah tersedia. Traveler, kapan kalian terakhir ke Jogja? Pasti kangen kan berwisata di destinasi eksotis bersejarah dan romantis ini? Kini, berwisata ke Jogja bisa lebih asik, aman, dan nyaman dengan adanya aplikasi Visiting Jogja. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan wisatawan melakukan reservasi, screening protokol kesehatan, hingga pembayaran non-tunai. Aplikasi Visiting Jogja yang merupakan satu aplikasi kepariwisataan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Aplikasi Visiting Jogja ini adalah milik kita bersama, baik untuk kabupaten dan kota se-DIY. Sebagai media informasi juga transaksi, ya, diantaranya adalah membuat orang mudah untuk pesan atau ya apapun reservasi dan segala macam yang memungkinkan pariwisata menjadi akses yang dimudahkan. Yang sinergi dan kolaboratif antar kabupaten, kota, se-DIY dan juga sebagai media promosi bersama. Dengan sistem ini mudah-mudahan nanti akan memberikan satu dampak yang positif terhadap perkembangan pariwisata di Jogja ini. Dan nanti menjadi kerjasama sinergi antara kabupaten kota. Nyengkuyung Visiting Jogja, jadi satu aplikasi untuk semua pariwisata yang masuk ke dalam Jogja. Visiting Jogja merupakan sebuah sistem pariwisata terintegrasi yang digunakan untuk melakukan pengelolaan data pariwisata DIY secara komprehensif, real-time, dan terpadu. Selanjutnya, Big Data pariwisata ini akan terintegrasi dengan data center Pemda DIY yang dikelola oleh Dinas Kominfo DIY yang disebut DSS atau Decision Support System. Berbagai keuntungan yang didapatkan dari penggunaan aplikasi ini, baik sebagai wisatawan, pengguna aplikasi maupun pengelola destinasi wisata dan pemerintah daerah. Bagi wisatawan, screening kesehatan Peduli Lindungi. Bisa reservasi kunjungan wisata atau event.
membeli tiket wisata atau event secara cashless atau kris. Memastikan bisa masuk ke tempat wisata atau event. Tidak antri di loket. Mendapatkan insentif atau diskon khusus. Bagi pengelola, mendapatkan satu akun admin pengelola Visiting Jogja. Mendapatkan sistem reservasi terintegrasi. Mendapatkan data profil wisatawan atau event. Promosi destinasi wisata atau event di halaman aplikasi Visiting Jogja. Bagi pemerintah, mendapatkan satu akun admin Visiting Jogja kota atau kabupaten. Mendapatkan sistem pemantauan online. Mendapatkan data profil wisatawan tiap kota atau kabupaten. Mendapatkan data PAD dari pariwisata secara real time. Mendapatkan data kinerja dari destinasi wisata atau event. Bisa memudahkan kami selaku pengelola wisata untuk pendataan. Terus pengunjung itu dari kota mana, fix sessionnya nanti jam berapa. Dan bisa memudahkan bagi wisatawan untuk bereservasi di kawasan wisata kami. Selain itu kita juga banyak terbantu dengan promosi yang ada di aplikasi Visiting Jogja. Karena calon pengunjung bisa melihat destinasi-destinasi wisata yang ada di Jogja melalui aplikasi Visiting Jogja. Halo, nama saya Gumelar, saya dari Tasikmalaya. Untuk teman-teman semua yang mau liburan ke Jogja, jangan lupa download aplikasi Visiting Jogja. Soalnya di sini kalian bakal banyak dapat diskon. Jadi liburan kalian lebih murah. Aplikasi Visiting Jogja keren banget loh. Di sini kalian bisa reservasi tanpa perlu antri. Kalian juga bisa pilih berbagai destinasi wisata yang ada di Yogyakarta. Pokoknya mantap pisan. Saya, Gustikanya Ratu Bendoro, mengingatkan semua wisatawan yang hendak ke Jogja untuk install Visiting Jogja dan jangan lupa untuk reservasi terlebih dahulu sebelum datang ke objek wisata. Saya tunggu di Jogja. Visiting Jogja, cara aman dan nyaman berwisata ke Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Putra Tama, asal saya Kabupaten Gunung Kidul. Saya berprofesi sebagai local guide sebelum pandemi. Pas saat pandemi itu, awal-awal pandemi, sebelum pandemi itu ya seminggu 4 kali, 5 kali trip pasti jalan, Mas. Tapi setelah pandemi ini awalnya banyak customer, klien tuh banyak, tapi karena tidak bisa mobilitas, semua dibatasi, jadi ada yang cancel, ada yang sudah DP saya harus mengembalikan DP padahal uangnya sudah saya pakai. Nah itu yang bikin saya pusing, Mas. Ada yang marah-marah, kenapa cancel gini-gini, padahal kan itu biasa ini kalau dapat uangnya seneng-seneng aja, Mas, tapi karena juga harus patuh sama peraturan pemerintah, ya lebih baik saya dimarahi customer, tidak masalah. Yang penting semua ini berjalan dengan lancar semuanya. Terus yang paling bikin jelek itu tadi, setelah pas pandemi sudah banyak customer, beberapa uang sudah saya belanjakan untuk keperluan trip itu ternyata cancel dan harus mengembalikan uang DP. Nah itu sempat pinjam sana sini. Ya alhamdulillah setelah itu dengan adanya saya beralih ke YouTube, ya sedikit-sedikit bisa menutup lubang-lubang saat mengembalikan DP itu, Mas. Nah dari bergelut di dunia YouTube kuliner ini, saya menjadi memiliki kepuasan tersendiri setelah beberapa teman saya yang juga memiliki usaha UMKM khususnya di bidang kuliner itu tolong saya bikin video di sini, tolong bikin video di sini. Dan ketika kepuasan itu muncul setelah bikin video, terus saya upload di Instagram dan di YouTube,
dan warungnya atau dagangannya semakin laris, berdampak seperti itu. Jadi selain mendapatkan pendapatan tersendiri, juga menjadi kepuasan tersendiri ketika bisa saling membantu teman-teman yang di bidang UMKM kuliner khususnya. Nah, yang paling terakhir itu kepuasan yang saya rasakan itu setelah membuat konten video penjual dawet tradisional. Nah, penjual dawet tradisional itu ada di lokasinya, ada di belakang Stadion Wonosari yang sulit dijangkau, diketahui oleh publik. Setelah itu ada itu, karena jualannya juga belum laris, belum dikenal banyak orang, saya mencoba bikin konten di situ dan saya posting. Nah, yang bikin saya merinding tuh setelah selang 1 hari konten itu saya posting, mendapatkan kiriman video dari pemilik warung. Matur suwun Mas, warung saya laris, usaha saya lancar. Nah, itu kepuasan yang tidak terbayangkan di tengah pandemi ini, di saat tidak punya materi tapi masih bisa membantu orang lain. Setelah saat pandemi corona kan bingung nih Mas, ini mau meraba-raba usaha apa. Awalnya mau usaha kuliner, beberapa menu sudah disiapkan sama istri saya. Terus saya ketemu sama food vlogger Yogyakarta, namanya Mas Diodoran. Nah, Mas Dio itu nyarankan saya bikin video-video masak di pantai. Kan saya juga ada beberapa tempat di pantai Mas. Akhirnya apakah nggak terlambat saya bikin sekarang? Oh nggak ada terlambatnya. Nah, dari energi yang diberikan Mas Dio itu saya lakukan. Awalnya bikin video masak, cari ikan, cari lobster di pantai, cari keong di pantai, langsung saya masak di tempat. Nah, tapi saya saat itu terkendala jarak, jadi saya nggak bisa konsisten. Akhirnya sempat break dulu, mikir lagi biar bisa upload rajin setiap hari gitu. Akhirnya saya memilih, oh iya, saya punya ide untuk masak rumah sama anak sama istri. Ketika istri saya masak, nah saya bikin videonya di situ, proses masaknya, masakan tradisional, terus dimakan bareng. Nah, suatu ketika dari postingan ke-15 atau ke-16 konten itu saya bikin makanan di daerah kawasan Kapanewon Ponjong sana, ada kuliner khas kician itu dari sapi, olahan daging sapi gitu. Viewernya naik. Saat itu tiba-tiba viewernya naik dan oh ini sudah mulai ada jalan ini saya ternyata konten-kontennya sudah mulai diterima oleh publik dan sudah ada komentar yang bagus. Ayo bikin lagi. Nah, semangat itu yang membuat saya terus bikin konten sampai sekarang. Harapan saya semoga pandemi ini dapat cepat teratasi dan perekonomian serta pariwisata dapat bangkit kembali, sehingga pelaku wisata khususnya di Kabupaten Gunung Kidul dan DIY itu bisa bangkit kembali, membangkitkan perekonomian di bidang pariwisata. Nah, meski awalnya itu saya juga menolak vaksin, takut sama vaksin, terus kalau saya seperti itu terus mau sampai kapan pandemi ini akan berlangsung? Karena salah satu untuk mencegah virus dan lain-lain itu dengan vaksin. Makanya daripada hal ini berlarut-larut, teman-teman yang belum vaksin monggo segera vaksin, karena salah satu untuk mencegah virus COVID-19 itu dengan vaksin. Semoga dengan kita sudah vaksin semua, pariwisata di DIY dapat kembali pulih dan perekonomian di bidang pariwisata dapat bangkit kembali. Semangat untuk kita semua. Nah, jika pariwisata di DIY ini sudah dibuka semuanya, terus mau ngetrip ke Gunung Kidul, masih banyak destinasi-destinasi wisata Gunung Kidul yang belum diketahui banyak publik. Untuk bisa mengakses ke situ, ikut saja tripnya Nritip, trip yang menyehatkan dan membahagiakan. Pasti imun Anda akan meningkat kalau ngetripnya bareng saya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Pesona Indonesia.